Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita masih dapat bertemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah dan di bulan yang penuh berkah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat dan sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada adik-adik saya, saudara-saudara saya, mungkin paman-paman saya, buah saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ada sekitar 80 lebih Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Salah satunya yang tadi saya bacakan yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ujung-ujungnya puasa itu membawa ketakwaan. Di ayat yang lain, di ayat selanjutnya, lala tashkurun, agar kamu bersyukur. Dan di ayat selanjutnya lagi, barang siapa yang bertanya, katakanlah Allah itu dekat, dan siapa yang memohon kepadanya maka akan dikabulkan. Ayat ini disambungkan bersama puasa karena salah satu kelebihan orang yang berpuasa adalah doanya mustajab. Dan seruan yang kedua adalah hai orang-orang yang beriman, hendaklah dari setiap diri kalian itu memikirkan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, yaitu akhirat. Nah, ini penting teman-teman karena kita nggak lama hidup di dunia ini, dan cepat atau lambat kita bakal meninggalkan dunia ini atau kita yang ditinggalkan oleh dunia ini. Nah, sudah sepatutnya kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk berada di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Analoginya pasti teman-teman semuanya, adik-adik suka nih yang namanya diskon, suka yang namanya buy one get two get three, beli 1 dapat 2 dapat 3. Nah, di Ramadan ini kita beli 1 dapat 10, 1000, bahkan 10.000. Jadi nggak ada alasan ketika kita ada dengar satu promo. Contoh saya analogikan di suatu swalayan atau di pusat perbelanjaan terpampang jelas beli 1 dapat 10. Terus kita pergi dari rumah ke pusat perbelanjaan, sampai di sana kita tidur-tiduran. Sedangkan yang lain pada sibuk untuk berbelanja. Nah, sama juga analoginya. Di bulan yang penuh promo ini, di bulan yang penuh kegratisan ini, kita sudah diberi kesempatan untuk berada di dalamnya, tapi kita malah tidur-tiduran. Kita nggak belanja ke sana kemari, melakukan ibadah ini, ibadah itu. Sangat disayangkan. Nah, saya berpesan kepada adik-adik saya
untuk manfaatkanlah waktu sebaik mungkin di bulan yang penuh berkah ini. Nah, itu pesan dari di hari Jumat ini. Dan saya juga berpesan untuk kita di hari Jumat ini meluangkan waktu khusus untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Rafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza dan yang ada di Rafah. Dan Allah Subhanahu wa taala segera menghinakan orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang berkompromi untuk melakukan genosid ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Berikanlah mereka kecukupan, kekuatan, dan berikanlah mereka kemenangan. Ya Allah, satukanlah kami muslim yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia, ya Allah, sebagaimana bersatunya dulu ketika muslim dipimpin oleh generasi-generasi terbaik. Sehingga kami dapat mengalahkan musuh-musuhmu, ya Allah. Biasa rute perjalanan saya ketika berangkat bekerja. Sebelum bekerja, mari kita berdoa, berniat agar pekerjaan kita ini menjadi suatu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat adik-adikku yang sangat aku cintai, ada Theo Renaldi, Maulana Sidik, Arianti Dharma, Wilda Pratiwi. Tolong di hari Jumat yang penuh berkah ini sempatkanlah kita bersama-sama berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara ayah kita, untuk saudara-saudara ibu kita yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Tepatnya di waktu setelah asar. Jangan lupa hadiah dari kubur dibuka-buka, dibaca-baca, pahami artinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian. Dan saya juga berdoa, mari kita berdoa untuk kakak-kakak kita yang ada di jauh di sana. Semoga Allah senantiasa melindunginya, memberikannya hidayah, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah.
belum melakukan suatu ibadah, pelajarin ilmunya baru amalkan. Karena kaidah di dalam Islam khususnya ibadah adalah pahami ilmunya baru amalkan, sehingga kita tidak beramal sesuatu yang keliru. Seperti syarat, rukun, sunnah. Assalamualaikum ya kubur. Teman-teman, tadi barusan saya melihat di sebelah kanan ada TPU atau tempat pemakaman umum. Nah, itu adalah salah satu tempat pemberhentian. Perjalanan kita masih panjang, sangat panjang, dan kita membutuhkan bekal yang banyak, sangat banyak. Saya juga sudah beberapa kali menginformasikan bahwasannya kita lebih lama berada di alam kubur dibanding di dunia ini. Dan setelah alam kubur masih ada beberapa fase yang harus kita jalani. Kita harus mengimani itu. Kita harus mempercayai bahwasannya setelah kehidupan di dunia ini tidak ada kematian. Pahami kata-kata saya dengan baik. Saya telah sampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberkahi orang yang berkontribusi dalam kebersihan. Ya, kebersihan adalah bagian dari keimanan.
jangan ditiru karena ini satu hal yang tidak baik teman-teman. Nah, di depan sana teman-teman ada satu perkampungan yang keinginan mereka hanyalah diberi kesempatan sebagaimana kita berada di dunia saat ini teman-teman. Untuk apa? Untuk yang pertama bersujud atau sholat, yang kedua adalah menginfakkan seluruh hartanya teman-teman, walaupun hanya sementara teman-teman. Tapi kesempatan itu sudah tidak bisa dan tidak mungkin lagi teman-teman. Nah, buat kita yang masih diberi kesempatan, manfaatkanlah dengan baik teman-teman. Dan buat kita yang masih diberi kesempatan membantu mereka yang sudah tidak memiliki kesempatan, mari kita bantu mereka teman-teman, khususnya saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, yang apabila kita berbuat kebaikan maka mereka akan juga mendapat royalti. Nah, itu sedikit kata-kata dari saya di jalanan berangkat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.